Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu dengan baik. Berkati teman-teman hamba yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu, semoga dia mengerti dan memahami apa yang hamba sampaikan kepada mereka. Itulah doa anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sebelum pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengampunan itu apa. Pengampunan adalah salah satu ajaran penting di dalam iman Kristen, yaitu pengampunan bukan hanya memaafkan kesalahan orang lain, tetapi mengampuni itu juga bisa disebut dengan mengampuni dengan tulus hati. Pentingnya pengampunan bagi hubungan dan hubungan yang harmonis. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, bahkan hati kita sedang hancur ataupun hati kita sedang kecewa, kita harus mengampuni. Mengampuni bukan hal yang mudah untuk kita, tetapi kita sebagai umat Kristen itu harus belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan di saat kita sedang merasa sakit hati, kecewa, ataupun sedih, ataupun marah, bagi kita sangat sulit untuk mengampuni. Saya ada satu pertanyaan buat teman-teman. Mengapa kita harus mengampuni? Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai ke 15, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita, ada perkataan yang mengatakan, "Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni juga orang yang bersalah kepada kami." Kalimat ini seringkali kita ucapkan di dalam doa Bapa kami. Apakah kalimat ini hanya kita ucapkan di dalam doa atau hanya kita ucapkan di dalam mulut kita saja untuk berkata-kata bahwa kita sudah mengampuni orang lain, padahal di dalam hati kita belum mengampuni mereka. Tetapi kita tidak pernah merasa bahwa kita itu belum mengampuni mereka, karena mungkin kita merasa bahwa hati kita itu masih kecewa ataupun masih merasa marah, merasa sakit hati dengan perlakuan mereka terhadap kita. Kita semua tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat yang adil ataupun aman bagi kita semua teman-teman. Namun ada Allah yang adil, yang juga mengasihi kita dan mengampuni kita. Banyak penderitaan yang berasal dari ketidakadilan. Jika seorang menghubungkan ketidakadilan itu dengan Allah, maka manusia itu tidak mengerti apa arti kasih serta pengampunan. Ketika seseorang sungguh-sungguh mengampuni, maka Roh Kudus akan memampukan mereka. Saya ada kisah ilustrasi yang saya ambil dari kisah seorang ayah. Ada seorang ayah, anaknya dibunuh oleh seorang pemuda, dan ayahnya ini
Hatinya sangat hancur, teman-teman, ketika ia melihat seorang anak yang dia besarkan dari kecil dibunuh oleh seorang pemuda, dan pemuda itu masuk penjara, teman-teman. Setelah pemuda itu masuk penjara, beberapa tahun kemudian ayah anak yang dibunuh pemuda tersebut mengunjungi pemuda tersebut yang membunuh anaknya. Dan ayah itu berkata kepada pemuda itu, "Aku mengampuni engkau, aku memaafkan engkau." Padahal di satu sisi kita berpikir bahwa seorang ayah itu kehilangan anaknya, betapa hancurnya hati dia kehilangan seorang anaknya yang ia sayangi. Tetapi dia dengan mudahnya memberi pengampunan kepada orang yang sudah membunuh anaknya. Dan pemuda itu menangis mendengar perkataan orang tua anak laki-laki yang ia bunuh tersebut. Dia menangis. Setelah itu, pemuda tersebut sudah keluar dari penjara dan ia melakukan pelayanan di setiap pemuda-pemuda yang mengalami permasalahan di dalam hidupnya, ataupun dia melakukan pelayanan di orang-orang yang masuk penjara ataupun orang-orang yang narkoba. Dia melakukan pelayanan sehingga dia bisa membimbing orang-orang yang sudah melakukan kesalahan di masa lalunya. Pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berasal dari Allah, yang bekerja dalam diri manusia. Yesus sendiri memberi teladan dan ia berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni itu menyembuhkan luka di hati, memulihkan hubungan, dan membebaskan jiwa dari kepahitan. Pengampunan adalah kunci utama mengalami damai sejahtera dan pertumbuhan rohani yang sejati. Terima kasih. Itu kebenaran daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga firman-Mu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Itu saja doa dari anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.